Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan channel Ayah Shihab ya. Terima kasih Ayah Shihab ucapkan kepada ayah bunda sahabat sekalian yang selalu setia mengikuti video-video terbaru Ayah Shihab. Dan tentunya Ayah Shihab berharap ya video-video yang Ayah Shihab tampilkan ini tentunya bisa bermanfaat untuk ayah bunda sahabat sekalian. Tema yang akan ditampilkan pada kesempatan ini, mohon maaf, izin ya, karena mungkin saat ini adalah suasana Ramadan ya, jadi Ayah Shihab akan menampilkan sebuah ceramah ya tentang sholawat ayah bunda sahabat sekalian. Baik ayah bunda sahabat sekalian ya, ceramah pada kesempatan kali ini Ayah Shihab akan menampilkan sebuah ceramah yang dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Muhyiddin ya, dan beliau pada kesempatan ini akan mengupas tuntas ya tentang manfaat selawat yang biasa kita lakukan atau biasa kita dawamkan ya. Baik ayah bunda sahabat sekalian, selamat menyaksikan video yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhyiddin. Alhamdulillah. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang wali besar dalam salawatnya, yaitu salawat nariyah. Allahumma ya Allah, bacakan. Sholli, semoga menambah-nambah rahmat engkau, solatan dengan rahmat, kamilatan yang sempurna, wasallim, dan semoga menambah-nambah salam engkau, salaman dengan salam, taman yang sempurna. Salam itu keselamatan, kedamaian ya. Ala sayyidina Muhammadin, kepada junjunan kami Kangjeng Nabi Muhammad, alladzi tanhallu, yang mana bisa lepas, bihi, dengan sebab Kangjeng Nabi Muhammad, al-uqadu, seluruh ikatan. Jadi yang ikatan yang mengikat, yang menghalangi rizki, yang menghalangi hidayah, yang menghalangi kebaikan, semua bisa lepas dengan sebab siapa? Sebab Kangjeng Nabi Muhammad. Watan fariju, dan yang mana bisa hilang, bihi, dengan sebab Kangjeng Nabi Muhammad, al-kurobu, semua kebingungan. Kebingungan di dunia, kebingungan di kubur, kebingungan di akhirat, selamat dari api neraka yang sangat membingungkan, yang sangat menakutkan. Itu semua karena siapa? Sebab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi syafaat uzma nanti ya, pertolongan yang sangat bergengsi, sangat hebat nanti pada hari kiamat. Semua manusia, semua bangsa jin, semua makhluk pada mengharapkan syafaat Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad. Wa tanfariju bil qarabu wa tuqda, dan yang mana bisa dipenuhi, bihi, dengan sebab Kangjeng Nabi Muhammad, al hawaiju, semua kebutuhan, kebutuhan dunia, kebutuhan urusan agama, kebutuhan lahir batin, kebutuhan kubur, kebutuhan akhirat, bisa dipenuhi dengan sebab siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Butuh sorga enggak? Tanpa sebab Nabi Muhammad bisa masuk sorga. Tahu di sorga itu nikmatnya abadi, tahu, yakin nikmatnya abadi, yakin nikmatnya sempurna. Bisa gak kita mendapatkannya tanpa sebab Nabi Muhammad? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa.
Bisakah selamat dari api neraka dan murka Allah, dari siksa kubur dan fitnah kubur tanpa sebab Nabi Muhammad? Tidak akan bisa. Ini berbicara sebab, bukan berbicara hakikat. Hakikatnya oleh Allah. Orang yang beriman itu nggak usah dikasih tahu, semua sudah tahu. Hakikatnya oleh Allah. Sekarang lagi berbicara apa? Faktor penyebab. Eceste, ibu kenging rizki unggal dinten di pasihan acis kusaha caroge, hai hakikatna tisaha. Sebabnya anggar tisalaki sebabna mah leres ente. Ibu berobat ke dokter lalu sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah. Sebabnya dokter. Kadang sebabnya obat, kan? Yang kita makan. Ecesente. Ini berbicara apa? Sholawat nariyah ini lagi berbicara sebab, bukan berbicara hakikat. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu. Esok sebutkan. Dan yang mana bisa diraih bihi, dengan sebab Kangjeng Nabi Muhammad, ar-raghaibu, segala keinginan, semua keinginan yang sempurna adanya di surga. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun. Allah mengatakan dalam Quran, segala keinginan hawa nafsu oleh Allah dipenuhi ketika hambanya sudah ada di surga. Ar-raghaib. Apa arti ar-raghaib? Segala keinginan. Kan? Dengan sebab siapa bisa masuk surga? Dengan sebab siapa bisa meraihnya? Ya. Ingat. Wa tunalu bihir raghaib. Terus wa husnul khawatimi, dan juga bisa diraih dengan sebab Kangjeng Nabi Muhammad baik, sebab baik di seluruh penghujung. Ini husnul khawatim. Husnul khawatim itu, husnu itu baik, khawatim itu semua penghujung, ya kan? Baik di semua penghujung. Karena kebaikan yang paling diharapkan adalah di penghujung. Boleh jadi di awal tidak baik, kan? Tidak apa-apalah, asal di akhir baik. Kenapa khawatim? Khawatim itu kan jamak. Jamak itu menunjukkan banyak. Memang penghujung itu banyak. Ya iyalah, segala gerak-gerik kehidupan kita ada awal, ada akhir. Kalau kita ngobrol tentu ada awalnya, ada juga akhirnya, kan? Bener nggak? Kalau kita kerja ada awalnya, tentu ada penghujungnya. Kita bisnis ada awalnya, ada penghujungnya, kan? Kita bangun ada awalnya, pas bangun, mulai bangun itu awal. Lalu penghujungnya apa? Penghujungnya tidur, kan? Begitu tidur juga ada awalnya, ada penghujungnya ya bangun, gitu kan? Bener nggak? Segala gerak-gerik kita ada awal, ada akhirnya. Akhir itu adalah khawatim, khotimah. Khotimah itu penghujung. Hidup juga ada awal, ada awalnya. Kapan hidup di dunia? Begitu lahir, gitu kan? Lalu penghujungnya keluarnya roh. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Lalu kalau masuk kubur, dikubur juga, masuk ke kubur, hidup kita di alam kubur ada awal, ada penghujung. Awalnya ketika kita mati, kan? Masuklah ke alam kubur. Apa penghujungnya? Ketika kiamah. Masuklah ke alam akhirat, disebut ba'ats, yauman nusyur, yaumal ba'tsi.
Nah, akhirat juga ada awal, ada penghujung. Awalnya di mana coba? Awalnya adalah ketika bangkit dari alam kubur, penghujungnya adalah imma masuk surga dan abadi di surga, wa imma masuk neraka. Ini penghujungnya. Makanya dijamakkan kata penghujung, khawatim, tidak husnul khotimah. Wa husnul khawatim, yakni dengan sebab Kangjeng Nabi Muhammad SAW bisa diraih kebaikan dalam segala penghujung. Jadi yang dimaksud husnul khawatim bukan hanya penghujung di waktu sakaratul maut saja. Pokoknya dalam segala gerak-gerik kehidupan, penghujungnya saya minta baik, gitu kan? Jangan sampai penghujungnya ndak baik, gitu kan? Paham tidak? Karena yang paling penting itu di mana? Di penghujung. Nah, kebaikan dalam segala penghujung hanya bisa diraih dengan sebab siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Wa yustasqal ghamam, dan yang mana dihujani awan, kan? Biwajhihil karim, dengan wajahnya Kangjeng Nabi Muhammad, dengan wajahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Hujan itu kan dari langit ke awan, kan? Ingat, dari langit kemana? Ke awan. Ini versi ahli sunnah wal jamaah, bukan dari bumi ke awan, awan ke bumi, bukan? Kan? Kalau ahli sunnah wal jamaah bukan seperti itu, bahwa hujan itu minas sama, dari langit, kan? Cuma kita tidak tahu, tumbuh-tumbuhan dari langit semua. Ini tumbuh-tumbuhan, ikan, semuanya dari langit semuanya. Makanya jangan heran, kan? Kalau di gunung, di mata air di gunung kok ada ikan lagi, ya kan? Semuanya diturunkan dari langit semuanya. Keberkahan itu diturunkannya dari langit dulu, lewat langit semua. Rizki diturunkannya dari mana? Lewat langit dulu, ya. Hujan juga begitu, ya. Diturunkan hujan, kan? Kemana? Ke awan. Nah, ini wayustasqal ghamamu, dihujani apa? Awan. Oleh Allah dihujani. Dari mana? Dari langit. Lalu setelah awan, kan, mendapat hujan dari langit, maka awan menurunkan hujan lagi kemana? Ke bumi. Biwajhihil karim, dengan sebab wajah Kangjeng Nabi Muhammad. Ada kalimat ini ada cerita, ini mah ada dongeng nih, kalimat wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, ada dongeng. Dulu negeri Arab pernah bertahun-tahun kemarau panjang, hingga datang dari berbagai kabilah, ya, datang menghadap eyangnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Semuanya, kan, meminta kepada Abdul Muttalib solusi, karena negeri Arab itu sudah susah payah, banyak yang meninggal dunia, unta, binatang ternak banyak yang mati karena tidak ada air, tidak ada hujan. Saat itu Kangjeng Nabi Muhammad SAW masih bayi, dan eyangnya yakni Sayyid Abdul Muttalib sudah tahu siapa bayi ini. Sudah tahu beliau bahwa bayi itu adalah sebagai Nabi akhir zaman. Nah, lalu ketika kaumnya dari berbagai kabilah datang, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdul Muttalib? Yang dilakukan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, eyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong sang bayi yang agung ini. Dibawa kemana? Keliling tawaf.
Setelah keliling tawaf, lalu beliau berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan. Allah. Tiba-tiba ini sang bayi sedang memejamkan kelopak matanya, membuka kelopak matanya. Begitu membuka kelopak matanya, wajah sang bayi ini lalu bergerak ke arah langit. Nah, diperlihatkan ke arah langit, eyangnya melihat keajaiban karena keluar cahaya dari wajah sang bayi ini. Begitu melihat sang bayi ke jihad langit, seketika di atas negeri Arab langsung ada awan, mendung, gelap gulita. Negeri Arab gelap gulita, seketika turun hujan. Ini cerita wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Kan? Catat oleh kita. Dan oleh para ulama, para wali dimaksudkan dengan dua makna. Makna pertama, ini sholawat kalau sudah lama kemarau ndak turun hujan, bacakan itu agar diturunkan hujan. Tawassul dengan keagungan wajahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang dulu pernah negeri Arab dengan kemarau panjang, bisa turun hujan dengan tawasulnya eyangnya yakni Sayyid Abdul Muthalib dengan keagungan sang bayi agung ini Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu sang bayi melihatkan wajahnya, mengarahkan wajahnya ke jihad langit, turunlah hujan seketika. Makna yang kedua adalah hujan kebaikan, hujan rahmat, hujan barokah, hujan rizki, hujan. Namanya hujan kebaikan. Dunia, di kubur, di akhirat. Ingin kita mendapatkan hujan kebaikan, bacakan salawat ini. Gak akan kurang rejeki, karena selalu dihujani dimanapun berada dengan rizki. Makanya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan rahasia salawat nariyah kalau dibaca 11 kali setiap habis sholat, apalagi ditambah setiap malam 100 kali, maka dijamin urusan dunia, urusan akhirat dijamin oleh Allah. Urusan rezekinya akan dilimpah ruahkan oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di mata makhluk Allah. Akan dikabulkan doanya oleh Allah, akan diampuni semua dosanya oleh Allah, dan akan mendapatkan syafaat pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bacanya setiap waktu 11 kali. Kalau bisa malam ditambah berapa kali? 100 kali salawat nariyah. Kan? Namanya banyak. Kita emang nggak mempermasalahkan nama, kan? Cuma kalau ingin tahu kenapa nar itu kan api, kan? Karena dulu di Maroko, kan? Jadi para wali Allah itu kalau ada musuh gitu kan, ingin mengalahkan musuh, nah baca salawat nariyah 4444. Gak akan ada musuh yang bisa mengalahkan. Musuh itu porak-poranda, dengan izin Allah hanya dibacakan salawat itu 4444. Kan? Kenapa? Karena menjadi api bagi setan, api bagi roh-roh jahat, api bagi jin-jin jahat, ingat, api bagi musuh-musuh kan yang akan mendolimi kita. Maka disebutlah nariyah karena hebat. Kalau istilah doa saifi itu seperti pedang, bisa menebas leher musuh gitu. Saking apa? Saking hebatnya, mujarabnya salawat nariyah. Ada yang memusuhi, malah musuh-musuhnya bisa dan juga ini salawat disebut salawat nuriyah. Apa nuriyah? Cahaya, karena menjadi cahaya bagi hati yang gelap. Hati kita, hati keluarga kita. Kalau anak pingin soleh, bacakan, dawamkan salawat nuriyah itu.
Saya punya suami badung banget, istrinya rajin ngaji, suaminya ke masjid ke tara. Bacakan salawat nuriyah. Salakina rajin ke masjid, rajin ngaji, istrina gawena teh alah di bang emok we. Apa? Bacakan salawat nuriyah agar menjadi cahaya. Orang tuanya rajin ke masjid, rajin ngaji, ke pangersah Ustadz Kokon, anaknya kerjaannya cuma gapleh. Bacakan salawat nuriyah agar segala yang mengikat menjadi segala pengikat menjadi lepas, tanhalu bihil, agar segala bingung dunia kubur dan akhirat menjadi hilang, watan fariju bihil, agar segala hajat, keinginan, kebutuhan kita dikabulkan oleh ini arti watuqdo bihil, agar segala keinginan dan cita-cita kita diraih oleh kita biidznillah, dengan izin Allah. Itu arti watunalu bihir, agar kita mendapatkan husnul khawatim. Ya, ini husnul khawatim baik dalam seluruh penghujung. Kadang-kadang sekarang badung, sekarang ahli maksiat, tapi begitu sakaratul maut, barokah bacaan salawat nariyah, dia malah tobat sebelum ajalnya keluar, sebelum rohnya keluar maksudnya, ya kan? Dia tobat, dia istighfar, matilah dia dalam keadaan bertobat, namanya husnul khatimah. Barokah apa? Gitu kan. Susah rezeki, apalagi di musim corona, ya kan? Susah rezeki, bener nggak? Susah rezeki itu kan. Nah, bacakan salawat nariyah dengan khusyuk, dengan benar-benar bertawasul kepada Allah, mengagungkan Rasul, ingat, menghadirkan Rasul, punya wudhu, mandi dulu pakai wangi-wangian, bersih dari najis, begitu menghadap ke kiblat, menghadap ke makom Nabi. Kan dari sini ke kiblat sama dengan ke makom Nabi di Madinah, ya pada ke kiblat kalau dari kita, ya kan? Jadi kita nggak usah ganti posisi, itu kan? Mau menghadap ke Ka'bah ya ke situ, mau menghadap ke makom Nabi ya ke situ, tetap sama-sama ke kiblat kalau dari sini, ya kan? Ingat, bacakan salawat itu berapa kali setelah sholat? Kalau bisa setelah setiap malam, hasil segala maksud. Orang akan menghormati kita, malaikat akan memuliakan kita. Ingat, Allah pun mengagungkan kita. Allah, Buya sekarang mau mengijazahkan salawat ini kepada semua jamaah, karena kata Pak Bapak Ustadz Kokon bahwa di sini suka ada salawat nariyah. Alhamdulillah. Nah, Buya ijazahkan kepada semuanya. Ucapkan terima, saya ijazahnya, dan insya Allah akan mengamalkannya. Ujung salawat belum tuntas. Tadi sampai wa husnul khawa wa yustasqa biwajhil, terus wa ala alihi, ucapkan, dan semoga engkau melimpahkan rahmat dan salam kepada keluarganya Kangjeng Nabi wa sahbihi, dan kepada semua sahabatnya. Terus fi kulli lamhatin wa nafasin, di seluruh di seluruh lirik, di seluruh lirik. Ayo, di seluruh apa ya, kalau istilah bahasa Sunda mah kolenyai,
ya. Masya Allah. Wa nafasin, dan di seluruh nafas. Masya Allah. Bi'adadi kulli ma'lumin laka, dengan sehitungan segala perkara yang diketahui oleh engkau ya Allah. Wah, baca salawat naria 1 kali sejumlah nafas, sejumlah kolenyai jeung sejumlah reret kicep, Masya Allah, sejumlah perkara yang diketahui oleh Allah. Bi'adadi kulli ma'lumin lak, artinya sejumlah hitungan seluruh perkara yang diketahui oleh engkau Allah. Jika kumaha hebatna eta salawat, kakaraknya ho aing hartina kakaraknya ho da mane kakarak ngadenge ya, da ngajina ge kakarak. Buya sebetulnya sering kesini, tapi ke kolam. Kan Buya punya kolam di situ, di ya bisa dikatakan di mana teteh? Itu punya kolam. Nanti Buya mau sering kesini, insya Allah. Ya, nanti mau baca sholawatnya di itu kan ada rumahnya kan, ada saungnya di kolam itu kan. Alhamdulillah. Buya juga mau bikin tempat istirahat di sini biar bisa ngumpul sama bapak-bapak, ibu-ibu sholawatan semuanya. Alhamdulillah. Waduh, barokah ini acara. Dapat ijazah yang luar biasa juga. Allah, bahagia semua. Faham arti maulidan. Masya Allah, luar biasa. Jol jadi ajengan ngadadak, jadi ustadah ngadadak gitu, insya Allah. Kita tutup dengan doa ya, dan semoga barakah maulid ini masjid dilancarkan pembangunannya oleh Allah ya, terutama pembangunan agamanya, pembangunan ketakwaannya, pembangunan iman Islamnya, pembangunan akhlaknya. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa radha an jami'is sahabal qarab wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fafidh alina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadan nabil mustafa wa alihi siddiq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar ghafir 'anna dzunub wal auzar. Ya Allah ya Allah ya Allah, wa harusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasira amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah ilahul fatihah. Sekian ya, mudah-mudahan qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.